Sarang tampak begitu terpaku ketika Gwon tengah berjalan menghampirinya. Gwon yang melihat wanita ini seperti tidak tenang kemudian bertanya, "Apakah kau gugup?" Sarang jelas menampik hal itu dan malah menyinggung soal gaya rambut Gwon yang mirip dengan Sultan style. 소알트 머리까지 하시고. Gwon kemudian penasaran apa itu gaya rambut Sultan. Lalu ketika ia mencarinya di Google, dia menemukan jika Sultan adalah gaya rambut yang berkaitan dengan sapi. Tak lama kemudian, siaran interview akhirnya tiba. Mereka memulainya dengan sangat sempurna. Hingga secara tidak terduga, semuanya jadi tegang ketika Sarang mulai membaca pertanyaan yang ditujukan pada Gwon. Di mana akibat perbuatan Gua, pertanyaan tersebut diubah menjadi pertanyaan yang menyinggung soal ibu kandung Gwon. Pria itu tampak begitu kesal sesaat Sarang menanyakan persoalan tersebut. Tanpa peduli soal citra perusahaan, Gwon bergegas meninggalkan sesi interview dan meninggalkan wanita ini seorang diri. Beruntung, Sarang yang pintar mulai berimprovisasi sembari menunggu Gwon datang kembali. Di tengah-tengah pelariannya, Gwon mulai berpikir siapa sebenarnya yang telah membuat pertanyaan itu. Sempat terpikir jika ayahnya lah yang telah melakukannya, tapi ia masih tidak yakin akan hal itu. Hingga kemudian Gwon menyadari bahwa Gua lah yang telah merancang ini semua untuk menjatuhkan dirinya. Gwon kemudian kembali mendatangi Sarang yang masih berimprovisasi. Di sini, dirinya kemudian merebut naskah pertanyaan itu dan segera melemparkannya ke atas. Pria ini lalu mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar konyol dan di luar topik. Dia kemudian mengajak Sarang untuk melihat indahnya matahari terbenam di tengah-tengah siaran berlangsung. Setelah semuanya berakhir, Sarang jelas marah akan kejadian tadi. Dirinya merasa jika Gwon hanya bermain-main saja dan tidak serius saat siaran. Ia bahkan menyinggung soal Gwon yang terkesan semena-mena karena dirinya adalah anak dari pemilik hotel, tanpa peduli akan nasib Sarang yang bisa saja dipecat karena kejadian ini. Tak hanya itu, Sarang juga menegaskan bahwa ia tak mau tenggelam hanya karena lemparan batu iseng. Menanggapi perkataan Sarang, Gwon kemudian mulai menatapnya dan bertanya, "Apakah kau tahu batu apa yang kau lempar kepadaku tadi?" Di saat-saat ketegangan, Sang Sik tiba-tiba datang dan mulai memisahkan keduanya. Ia lalu berkata bahwa siaran promosi barusan ternyata berhasil dan banyak yang menyukainya. Saat malam tiba, tampak di sana ada Gwon yang masih melamun memikirkan tentang kabar ibunya. Karena siaran interview pagi tadilah, ia terus memikirkan hal ini. Hingga tak terasa hari mulai berganti. Gwon dan Sarang terlihat akan mengikuti sesi pemotretan di dekat pepohonan. Sang fotografer meminta keduanya untuk saling tersenyum. Sarang tentu langsung mengikuti arahan. Sementara Gwon, ia tidak bisa melakukannya, yang hal itu tentu membuat sang fotografer kesulitan. Sesi pemotretan kemudian berpindah ke tepi pantai yang indah. Seperti biasa, Sarang bekerja dengan profesional dan mengikuti arahan. Namun lagi-lagi, Gwon tidak bisa tersenyum, hingga kemudian akhirnya ia mencoba untuk melakukannya. Namun ternyata hasilnya malah jadi senyuman yang aneh. Fotografer bingung dengan ini semua. Ia merasa bahwa sesi pemotretan mereka gagal karena Gwon yang tidak bisa diatur. Namun sang asisten menegaskan bahwa dirinya bisa mengedit foto-foto tersebut menjadi lebih baik. Sesi pemotretan kemudian berpindah ke tengah lautan. Di atas perahu, Gwon diminta untuk memegang ikan dan menggoyangkannya. Diketahui hal ini bertujuan untuk menunjukkan pada calon penginap bahwa Hotel King menyediakan bahan makanan yang segar. Berbagai pose telah diminta sang fotografer dan Gwon menurutinya dengan cukup terpaksa. Namun karena lelah terus diperintah, pria ini malah melemparkan ikan tersebut ke laut. Karena hal inilah, sang fotografer kemudian menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri sesi pemotretan. Namun ketika Gwon dan Sarang berniat untuk kembali ke tepian, tiba-tiba sang kapten perahu mengabarkan bahwa perahunya ada sedikit kendala. Karena khawatir jika terus dipaksakan berjalan, ia kemudian menyarankan Gwon dan Sarang untuk singgah dulu di pulau yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini.
Guon tidak mau tahu dan memerintahkan kapten untuk segera mengantarkannya pulang. Tapi tetap saja, kapten juga tidak mau melakukannya, dan malah memerintahkan pria ini untuk berenang saja kalau mau kembali. Mau tidak mau, mereka kemudian diantarkan ke sebuah pulau bernama Pulau Gapa. Sang kapten lalu menyuruh keduanya untuk menginap di sebuah villa yang tak jauh dari sini. Singkat cerita, Guon dan Sarang mulai berjalan untuk mencari villa tersebut. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja seekor ayam terbang melewati Guon. Pria ini tentu saja kaget dan sangat ketakutan. Sarang yang melihat hal itu langsung mengejeknya dengan berkata, "Kau ternyata penakut." Guon yang malu mengakuinya segera berjalan di depan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang pemberani. Tapi tak sampai 1 menit, tiba-tiba Guon pingsan ketika melihat seorang nenek yang cukup menakutkan. Singkat cerita, Guon tampak terbangun dari pingsannya. Ia tentu panik ketika menyadari bahwa dirinya terbangun di suatu tempat yang asing. Guon pun sangat kaget ketika melihat seseorang tengah mengasah benda tajam. Dirasa ia akan dieksekusi, Guon mulai berlari ke sana kemari mencari jalan keluar. Hingga kemudian ia terjatuh ketika berniat keluar melalui jendela. Disinilah Sarang melihatnya dan bertanya, "Kenapa kau keluar lewat jendela?" Ternyata tempat ini merupakan villa yang telah direkomendasikan oleh si kapten perahu. Pemilik villa kemudian mengatakan bahwa Saranglah yang telah menggendong Guon menuju kemari. Saat malam semakin larut, keduanya kemudian tampak ditawari soju oleh pemilik villa. Diketahui soju ini punya efek yang sangat kuat, jadi disarankan hanya minum dalam jumlah kecil saja. Sarang meminta dituangkan segelas untuknya, namun Guon yang tak mau kalah memintanya dengan wadah yang lebih besar. Keduanya tampak tidak mau kalah satu sama lain. Mereka kemudian memakai wadah besar untuk meminumnya. Pemilik villa memperingatkan bahwa efeknya akan timbul sangat kuat. Namun Guon dan Sarang tidak peduli dan malah nambah tiada henti. Tak lama kemudian, tampak di sana ada Guon dan Sarang tengah duduk berdampingan. Karena efek minuman tadi, Sarang terlihat tersenyum tanpa alasan. Guon yang melihatnya lalu mengatakan bahwa dirinya telah melarang Sarang untuk tersenyum. Kenapa Sarang melupakan perintahnya? Mendengar hal itu, wanita ini tiba-tiba menampar jidat Guon dan mengatakan bahwa ini bukan di tempat kerja. Maka dari itu, ia bebas berekspresi apapun. Sarang kemudian berkata jujur bahwa ia terkadang iri dengan Guon yang bebas untuk memilih kapan harus tersenyum. Sementara dirinya berkewajiban untuk tersenyum saat sakit maupun sedih. Tapi setelahnya, Sarang mengatakan jika lebih baik dirinya saja yang kesakitan, karena akan lebih menyakitkan melihat orang kesakitan gara-gara dirinya. Wanita ini kemudian bertanya pada Guon, "Kenapa kau benci tersenyum?" Sekilas, memori masa kecil Guon mulai kembali terbayangkan. Ia kemudian mengatakan bahwa semua senyuman itu hanyalah topeng ataupun palsu. Mendengar hal itu, Sarang menegaskan jika dirinya yakin pasti ada setidaknya satu senyuman yang tulus. Sarang pun kembali tersenyum yang langsung dipandang oleh Guon dengan cukup lama. Dan setelahnya, pria ini malah meminta Sarang untuk jangan pernah tersenyum lagi, baik di tempat kerja atau dimanapun. Karena ternyata Guon sendiri menyadari bahwa senyuman Sarang sangatlah cantik. Paginya, terlihat di sana Sarang baru saja bangun dari tidurnya. Lalu ketika ia tengah melepas kaos kakinya, tiba-tiba ia terjatuh menabrak sebuah kain. Ternyata kain tersebut merupakan sebuah sekat untuk membatasi kamar Sarang dan juga Guon. Keduanya kemudian melihat ke arah jendela dan menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ketika tengah duduk, seorang pemilik hotel tiba-tiba mendatangi Guon. Ia lalu menyerahkan sebuah sepeda dan meminta pria ini untuk jalan-jalan. Awalnya Guon tak mau melakukannya, karena dirinya bisa melihat pemandangan-pemandangan indah hanya dengan duduk di tempat ini. Namun pada akhirnya ia mau naik sepeda, setelah diberitahu oleh pemilik villa bahwa ada pemandangan yang lebih indah yang hanya bisa disaksikan saat menaiki sepeda. Tak lama kemudian, Guon menghampiri Sarang dan mengajaknya untuk mengeksplorasi pulau ini menggunakan sepeda. Sekilas Sarang tak mau ikut, karena berboncengan sepeda hanya dilakukan oleh orang yang sudah akrab saja,
Namun pada akhirnya ia mau ikut, karena dirinya juga ingin melihat pemandangan di pulau ini. Singkat cerita, perahu penjemput akhirnya tiba, dan kini saatnya mereka untuk membayar biaya penginapan dan lain-lain. Namun Sarang cukup kaget ketika melihat tagihannya yang berlebihan. Gun yang tak bawa uang cash berniat membayarnya melalui handphone. Namun pemilik villa yang sudah tua malah marah-marah karena merasa Gun akan menggadaikan handphonenya. Lalu setelahnya, kapten perahu tiba-tiba datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Setelah diberitahu bahwa penginap tak mau bayar, ia pun mengancam tidak akan menjalankan kapalnya sebelum mereka membayar biaya penginapan. Sarang yang jeli mendengar jika kapten perahu memanggil pemilik villa dengan sebutan Oma. Akhirnya, ia menyadari jika kapten telah berbohong soal perahunya yang rusak. Di mana hal itu dengan tujuan agar Sarang dan Guon menginap di villa ibunya. Sarang kemudian mulai mengkalkulasi biaya yang seharusnya ditagih oleh pemilik villa. Dan setelah dihitung, biayanya ternyata hanya setengah dari yang ditagihkan. Mereka pun sepakat untuk membayarnya dengan jumlah yang telah dihitung oleh Sarang. Singkat cerita, Guon telah kembali ke rumah. Di sana, ia tampak didatangi oleh ayahnya yang mulai marah-marah karena Guon telah membuat kekacauan saat siaran. Namun dengan tenang, Guon mengatakan jika promosinya berhasil dan tidak ada yang peduli pada aksinya. Lalu si ayah menegaskan jika Guon seharusnya malu karena dirinya telah diselamatkan oleh Sarang yang merupakan pegawai biasa. Guon juga diingatkan jika dirinya sudah dewasa dan tidak selayaknya mencari ibunya seperti anak kecil. Guon tentu tersinggung dengan ucapan si ayah. Ia kemudian berkata bahwa ia ingin tahu faktanya. Fakta tentang ibu kandung dari dirinya. Ayah tidak bisa menjawab dan segera pergi tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Dan setelah itu, Guon juga memperingatkan Guhua untuk jangan mengusiknya lagi, karena ia sudah tahu jika Guhua lah dalang utama di balik kekacauan kemarin. Keesokan harinya, Sarang tampak populer di kalangan para pegawai lain. Lalu kemudian, ayah Guon tiba-tiba datang dan menghampiri wanita ini. Si ayah sangat berterima kasih pada Sarang karena telah menyelamatkan muka perusahaan ketika siaran kemarin. Ia juga memujinya karena bisa tetap tenang walaupun kondisi saat itu sedang krisis. Si ayah bahkan merasa terhormat Sarang bisa bekerja untuk hotel ini. Dan ia lalu memutuskan untuk mempromosikan Sarang agar bekerja di King the Land. Sarang tentu kaget dengan perkataan ayah Guon. Sementara teman-teman pegawai langsung memberikan ucapan selamat kepadanya karena berhasil naik pangkat. Di lain sisi, di sana ada Guon yang tengah melihat-lihat hasil foto dari pemotretan beberapa waktu yang lalu. Dan ketika ia melihat foto Sarang, Guon tiba-tiba tersenyum untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, ia mendapati sebuah iklan tes psikologis tentang percintaan. Guon sangat antusias akan hal ini, di mana ia mengikuti tes bahkan hingga lupa waktu. Namun setelah tes selesai, Guon membaca hasilnya dengan cukup kecewa. Karena tertulis bahwa kisah cinta Guon akan bertepuk sebelah tangan. Dan ia disuruh lebih berani jika tidak ingin kisah cintanya sesuai prediksi. Tak lama kemudian, Guon tampak keluar dari ruangannya. Dan di sini, ia melihat Sarang yang sedang berpamitan pada pegawai lain. Karena besok akan dipindah tugaskan. Melihat ada kue, Guon kemudian membungkusnya untuk diberikan pada Sarang, karena diketahui wanita itu menyukai kue ini. Guon terus mengejar Sarang yang berjalan untuk pulang ke rumah. Namun ia sangat amat kecewa ketika melihat wanita itu tampak dipeluk oleh pacarnya. Guon pun membalikan badan dan berjalan menjauh. Begitulah alur King the Land episode 3. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.